buat Sasina yang tadi sudah membuka acara petang puisi kali ini dengan apik sekali. Oh ya, tadi sebelum Sasina, saya sudah sempat menyampaikan kalau kerjasama acara ini tidak akan mungkin bisa terselenggara tanpa kerjasama Teater Sastra dengan Iluni FIB. Nih, berhubung perwakilan Iluni sudah datang, apakah? Oh ya, sebelumnya selamat datang Selamat datang kepada Bapak. Udah sih ngomong cia-cie lu. Deg-degan sih. Terima kasih sudah datang Bapak Fajrul sebagai Ketua Iluni FIB UI. Terima Dan kasih. juga ada Bapak Yudi Sunarto sebagai Pembina Teater Sastra. Ya. Dan juga sudah datang Bapak Taufik Ismail dan Bapak Hardi yang sudah menyempatkan waktunya datang ke acara petang puisi kali ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Saya sudah memiliki daftar pembaca puisi. Banyak sini. Iya, insya Allah. Kita undi aja nih, Pak. Jangan dulu nih. Yang pertama. Dan yang pertama dong, Pak. Yang di sini yang tertera di sini adalah Fatur dengan double T, Fatur. Dari program studi Inggris. Kita panggil kalau apakah Fatur sudah siap? Harus siap. Apakah Fatur sudah siap? Yang namanya Fatur, oh tidak ada. Next. Oke, selanjutnya Nih. saudari Pupu. Pu. Itu tulisannya gimana tuh? PUU kan? Saudari Pu. Nah, itu dia saudari Pu sudah hadir dari sisi kiri kita. Oh, ibu kan? Ini ketua teater sastra. Oh, bukan. Oh, hanya mirip. Oh ya. Oh, ini saudari Pu akan membawakan sebuah puisi. Sebuah atau dua buah atau berapa? Jauh dong, sini dulu saudari. Sini dulu, diinterogasi dulu. Ayo di tengah Kenalan dulu nih. Ini pertama kan ya? Pertama Pertama banget hari ini atau emang sebelumnya udah pernah baca puisi di depan umum maksudnya? pernah sih SD. Pasti buat ujian bahasa. itu yang dulu biarlah berlalu gitu. Maksudnya apa sebelum ini ada sejarah pernah menjadi pembaca puisi Atau pernah menang lomba baca puisi tingkat nasional? Nggak pernah. Tapi Sekarang modal nekat aja. ini nggak usah goyang-goyang. Kalau mau ke toilet di situ loh beneran. Ini tangannya dingin loh. Tangannya dingin. Asal bukan hatinya yang dingin ya. Oke. Gimana sih sudah siap Pak? Insya Allah. Ini puisi buatan sendiri atau bagaimana? Karyanya Hairil Anwar. Maju. Oke. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang lagi. Ini dia. Pu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada sore menjelang malam. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Maju karya Hairil Anwar. Walaupun singkat, tapi mungkin akan membawa semangat pada sore hari ini. Terima kasih. Maju karya Hairil Anwar. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini tulisannya agak-agak sedikit. Nila Rahma dari Indonesia. Semua dari Indonesia. Maksudnya dari jurusan program studi Indonesia. Siapa mana orangnya? Oh ini. Ya Kanila. Kalau bawa buku nih, kayaknya sastrawan banget nih kalau bawa buku nih. Sebelum memulai nih Kanila, pengen ngomong dulu ini puisinya sendiri atau buatan orang lain atau gimana? Sendiri. Wis, udah sering bikin puisi ya? Enggak sih, kalau pengen aja. Kalau pengen aja. Biasanya itu karena apa? Tentang keadaan sosial, kegagalan cinta atau apa? Saya lebih suka kritik sosial sih kalau Kritik sosial, aduh berat. Oke. Ini ada
puisi ini terinspirasi dari apa nih? Jangan dibacain judulnya, terinspirasi dari apa dulu? Terinspirasi dari keadaan di bus kota. Bis Dan kota? di sebuah ruangan seperti ruangan 4101 ini. Aduh, boleh. Ini jadi penasaran gak sih puisinya kayak gimana? Penasaran nggak deh? Pada nggak ada yang jawab, pada Assalamualaikum, ada apa enggak? Di belakang sampai merebutin makanan soalnya. di sana. Itu yang tolong ada anak teater sastra di belakang tolong dijaga, itu ada 2 benda itu bersejarah ya. Baca makanan. Langsung aja deh kalau gitu ini saudari Nila dengan visinya. Yang berjudul Bangku. Bangku. Ini tepuk tangan. Waktu aku datang dalam sebuah seminar, aku bingung mau duduk di sebelah mana. Sisi kiri dipenuhi lelaki, sedang sisi kanan dipenuhi perempuan. Bukan masalah aku akan duduk di sisi kiri atau kanan. Tanpa dikomando pun aku tahu pilihan. Aku memilih duduk di bangku urutan ke-15 dari depan. Karena memang deretan sudah penuh di depan. Ada yang diduduki manusia sesuai fungsinya, tapi ada juga bangku yang jadi tempat menaruh tas, snack, air minum, dan seminar kit dari panitia. Aku duduk tepat paling kiri bagian sisi kanan, tepat bersebelahan dengan jalanan yang menjarahi laki-laki dan perempuan. Mirisnya, tempat ini tidak berundak, yang semakin belakang tidak semakin tinggi. 3 bangku di depanku malah menggeser kursinya ke kiri, tepat di tengah jalan. Tak mau melewatkan penjelasan pembicara sambil menikmati ekspresi mukanya. Tak pelak lagi, pemandangan kali ini adalah menikmati punggungnya. Juga hanya menikmati sayup-sayup suara pembicara, sebab perangkat suara hanya terletak di depan. Yang belakang mengalah saja dan terima apa adanya. Waktu aku menaiki bus kota, ada-ada saja orang-orang di sana. Bangku berkapasitas 2 lebih suka diduduki di tengah-tengah. Seakan-akan berkata, "Maaf Mbak, kalau kamu duduk di sini malah jadi sempit. Cari tempat yang lain aja ya." Apalagi kalau formasinya 2-3. Suka hanya diduduki 1, kadang 2. Padahal aku kira tubuh mereka tak besar-besar amat. Hanya perlu geser sedikit saja untuk memberi ruang pada seorang ibu setengah bayar. Tak ada beda dengan di angkot. Walaupun abang angkot sudah bilang, "Neng, ayo nampak, yang 6 bisa geser, tolong ya Pak, Bu, Neng." Aduh, begitu susahnya si sopir itu ngatur penumpangnya. Ini baru masalah bangku, belum negara. Terima kasih. Ini puisinya karya siapa atau buat sendiri nih? Ini karya saya sendiri. Asik. Ini kayaknya suaranya pujangga banget ya, aduh. Ini efek makan sekutum depan bukan? Ya, ini mas Bisa jadi. punya pacar mas? Punya pacar? Ada rahasia. Sering bikin puisi buat pacar ya pasti ya? Ada deh Om. Tuh kan. Berhubung nih kayaknya dia orangnya serius. Dia udah gak sabar lagi. Jadi langsung aja kita persilakan kepada Saudara Fatur. Beri tepuk tangan untuk Saudara Fatur. Sudahkah cukup revolusi kemerdekaan penjajahan? Sudahkah cukup revolusi menumbangkan Soekarno si presiden seumur hidup? Sudahkah cukup revolusi menumbangkan Soeharto si tiran, si penjahat HAM? Revolusi bukanlah gerakan besar proletariat. Bagiku, revolusi adalah perubahan kehidupan harian. Allah, aku sudah tidak percaya lagi. Aku sudah tak percaya dengan negara ini lagi. Oke. Kalau tadi udah dari cowok, sekarang cowok lagi. Gue sampai 2 gini. Cowok lagi nih. Oke. Berikutnya siapa? Berikutnya, Ya. Oke, berikutnya. berikutnya adalah saudara Doni dari
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Mana saudara Doni? Mana saudara Doni? Mana saudara Doni? Wah, langsung ricuh ya, langsung ricuh. Ini program studi tidak terdeteksi. Program studi. Hei, Mas Boy. Oke, ambil. Saya jadi ingat catatan si Boy kalau ngeliat dia dia. Enggak, tapi oke, Alexander lebih ganteng. Oke, lanjut. Gak penting, abaikan. Doni dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi filsafat. Filsafat ya? Oke, akan membawakan puisi sendiri atau buatan? Ada 2 puisi. Ya. Yang satunya puisinya W.S. Rendra. Yang satu puisi sendiri. Puisi sendiri. Oke lah. Langsung saja diserahkan. Langsung aja ya. Kita sambut ini dia. Doni. Tepuk tangan yang meriah buat Doni. Ya, saya akan membacakan sajak sebatang lisong dari W.S. Rendra. Sajak sebatang lisong, menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkat berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta anak-anak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini membentur mega-mega kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta anak-anak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dengan persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang semprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa ini bangsa malas, bahwa bangsa kita mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muda samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri yang merumuskan keadaan. Kita mesti keluar di jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Dengan tema kita kali ini adalah kebangkitan nasional dan realitas kebangsaan saat ini. Jadi, bagaimana lo melihat kebangsaan atau nasionalisme kita saat ini sebagai pemuda? Sebenarnya kita selalu dicekokin nasionalisme, tapi pas kita berkaca pada pemimpin kita, ini kan yang menjadi cerminan paling jelas untuk bangsa muda meniru kaum tua, kecuali kita berani berevolusi benar-benar dari hati kita nggak mau jadi golongan tua yang sudah rusak ini. Jadi lu menyalahkan golongan tua? Jadi lu menyalahkan golongan tua di sini? Menyalahkan gue. Kalau tadi udah dari NIB nih ya. Sekarang kita pindah ke fakultas sebelah. Semoga orangnya masih ada di sini. Ini nggak sebelah sih. Nyebrang beberapa petak. Lumayan. Dari Fakultas Hukum saudara Ipang. Benar Ipang, saudara Ipang? Oh, ada yang berdiri di belakang. Itu dia. Wah, itu dia. Tepuk tangan buat saudara Ipang. Nah, ini buat yang masih ada di ruangan ini yang tiba-tiba terpanggil untuk gue mau baca puisi, silakan langsung daftar ke depan. Tidak dipungut biaya, tidak dipungut anak.
Itu Jayus loh. Ih sumpah. Ya ampun. Sukses gue. Oh, ini saudara Ipang mau Jauh-jauh ya dia dari fakultas. dari Fakultas Hukum. Kok bisa tahu ada kabar petang puisi? Tahu, tadi kan di tweet sama temen. Oh, dia anak Twitter. Anak Twitter. Oke. Di sini mau ngeliput, tapi ternyata ada pembacaan puisi ya. Numpang baca lah, Bang baca. Jomblo ya? Oh, pantes. Oh, pantes. Cint ditanya. Oke, ini berapa puisi mau dibaca? Nggak banyak banget. Satu aja tapi 14 lembar itu banyak loh. Buat yang sendiri. Wis. Bekas contekan ya? Ini Ujian perdata. informasi baru dibikin kira-kira 3 jam yang lalu. Wih, ini dia tiba-tiba Pujangga tau lagi jalan bete bikin puisi. Gak apa-apa, bagus, kreatif. Anak muda masa kini dia. Pujangga kebanyakan berharap terus ya. Mungkin semoga ini cewek-cewek ada di sana bisa lihat. Mungkin yang cewek-cewek itu Sembari nyari kali ya. enggak, ini temanya bukan cinta, ini temanya nasionalisme. Dan realitas kebangsaan saat ini. Sip, oke deh kalau gitu. Itu gak usah gemeteran, gak apa-apa. Tenang, gak Boleh dibuat. dekat Anggi silakan. Cie. Oke. Jayus. Mau Oke. diiringin apa enggak? Mau diringin? Gak usah diiringin. Oke. Ntar bisa di sini ya. Ini langsung aja. Ipa. Dalam satu titik itu, kami berdiri, kami bersaksi, bercengkrama untuk satu titik tantangan dan berat siksa yang tak kunjung usai. Sementara darah terus mengucur, batu nisan semakin ramai terpancang. Saat siang itu di podium perkumpulan, dalam satu catatan lembar yang sama, mereka berkumpul menuju satu titik. Panji-panji berkibar, teriak-teriak lantang membahana menuju satu titik. Singkat ku dengar deru kuda besi menghantar sang paduka, menggelitiki rakyat yang terbuai janji. Janji yang tak terhitung banyak. Retorika tenggelam satu titik. Asap rokok berhembus. Hitamnya kopi perlahan hirup. Sajian hangat tak tergantikan, serta semua elemen kehidupan berkegiatan menuju satu titik yang menjadi satu pewarna koran, menjadi cambuk semangat dalam iklan televisi. Semua percaya, semua bicara. Satu titik itu, titik kebangkitan negeri kami, dan harapannya yang selalu ditunggu. Terima kasih. Nah kan pagi ini mukanya kelihatan tadi gelap. Oh iya, kan gini jadinya nih. Apa namanya? Gue sering ya, maksudnya ke warkop lah, warteg lah, atau mall gitu kan. Ya segala lingkungan lah gue jajaki gitu kan, ngobrol di sana gitu kan, dan melihat situasi di sana gitu kan. Ya sepintas lah gue terdengar gitu, gimana sih negeri ini, SBY gimana gitu kan. Ya banyak lah kan obrolan-obrolan tentang negeri gitu, dan kayak kita nggak bisa begini terus gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu, tapi ya nyatanya televisi tetap nyarin gosip, tadi Syahrini sama VJ Daniel gitu. Dan kok Mas tahu gitu. Pernah Tahu, panggilkan kepada Bapak Yudi Sunarko untuk memberikan sepatah dua patah kata. Tepuk tangan dong buat Bapak Yudi. Mas Yudi. Bapak Yudi, Mas. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran semua yang ada di sini, juga kepada seorang penyair besar yang ada di sini hari ini, Bapak Taufik Ismail. Juga untuk seorang pelukis terkenal, Mas Hardi, Empu Hardi ya. Biasanya kalau di Facebook Empu Hardi gitu. Beliau juga suka membuat keris yang digabung dengan kujang. Juga untuk para iluni, ada di sini Ketua Iluni FIB-UI, Bapak Fadlizon, Mbak Linda Jalil, dan lain-lain yang nggak kelihatan dari sini. Mungkin sebelum dilanjutkan, saya perlu sampaikan bahwa acara ini
sebetulnya idenya sudah dari zaman dulu, dan dulu di antara gedung 2 dengan gedung 9 itu ada sebuah teater terbuka yang oleh mahasiswa pada tahun 90-an disebut sebagai teater kolam renang. Kenapa disebut teater kolam renang? Karena kalau hujan dan saluran airnya ditutup, maka akan timbul genangan air dan bisa buat berenang. Nah, di tempat itulah mulai tahun 90 Teater Sastra mengadakan acara yang kemudian dikenal sebagai Petang Kreatif. Dan ini diadakan hampir setiap bulan sekali. Dalam acara ini semua yang ingin tampil boleh tampil. Ada yang membaca puisi, ada yang menyanyi, ada yang pidato, ada yang cuma sekedar mau curhat dan lain-lain, tapi semua ditampung. Dan ini cukup rame, sampai perkembangannya kemudian saking ramenya agak mengganggu pejabat-pejabat yang ada di sebelahnya. Maka timbunlah tempat itu dan dipindahkan ke pojok yang sekarang namanya Teater Daun. Jadi kalau nanti beberapa ratus tahun lagi ada penggalian arkeologi, di situ akan ditemukan situs teater kolam renang. Kira-kira begitulah. Tapi intinya roh dari kegiatan ini adalah memberikan sarana bagi siapapun, terutama mahasiswa dan alumni sastra atau FIB, untuk tampil dan membacakan karya-karya mereka. Ada yang mau menyanyi, ya menyanyikan karya-karya mereka. Dan roh inilah yang kita pindahkan kembali menjadi petang puisi. Kenapa perlu mengingatkan tentang kebangkitan nasional? Karena saya rasa semangat kebangkitan nasional adalah semangat yang diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau kita lihat kemana-mana, keluar sedikit ke Margonda, jalanan macet. Kemudian kita setel televisi, berita yang macam-macam, korupsi di mana-mana, kekacauan dan lain-lain. Dan apa hubungannya dengan kebangkitan nasional? Silakan dipikirkan sendiri, karena ternyata realitas kita sekarang ini memang realitas yang memerlukan semangat kebangkitan nasional. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan berekspresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah sambutan dari pembina teater sastra, nggak sah nih kalau nggak ada sambutan dari ketua Iluni FIB UI. Iluni itu singkatan dari apa sih, Jan? Pertanyaan nggak betul. Ikatan alumni. Jadi FIB nanti UI. 1 tahun lagi kita masuk situ. Insya Allah. Derita mahasiswa tingkat akhir. Derita mahasiswa. Kepada Bapak Fadlizon dipersilakan ke atas panggung untuk memberikan sepatah 2 kata. Saya mewakili kawan-kawan di Iluni FIB UI mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan baik Iluni, rekan-rekan mahasiswa, juga peminat sastra, dan khususnya kepada para pembaca tamu. Ada Pak Taufik Ismail, seorang penyair senior yang sudah berkarya hampir 60 tahun di Republik Indonesia dan sudah mencatatkan banyak sekali karya di Indonesia. Juga Mas Hardi ini juga pelukis yang pernah menjadi pionir dari gerakan seni rupa baru di Indonesia dan banyak karya-karyanya. Ya, kebetulan petang puisi kedua ini kerjasama dari Iluni FIB UI dan Teater Sastra adalah yang kedua atau kali kedua. Karena yang pertama pada bulan Februari lalu, dan rencananya kita akan adakan lagi petang puisi yang ketiga, yaitu pada bulan mungkin November ya, Mas Yudi, sekitar bulan November. Jadi ini adalah satu media kita untuk mengekspresikan berbagai macam ya, karena puisi adalah juga media untuk mengekspresikan, memotret peristiwa, memotret zaman, kemudian menyampaikan aspirasi, menyampaikan keadaan, menyampaikan rasa yang ada pada kita secara lebih jujur, saya kira, ketimbang media yang lain. Kemudian petang puisi ini juga kita harapkan nanti
Ini terutama bagiannya Mbak Linda Jalil. Mbak Linda berpesan supaya nanti di kira-kira kapan itu bulan September atau Oktober menjelang petang puisi yang ketiga, diharapkan ada kumpulan dari puisi-puisi yang ada dan mungkin bisa diterbitkan gitu ya. Sehingga penerbitan puisi ini bisa juga menggairahkan kembali kehidupan atau apresiasi sastra terutama di FIB dan di kalangan keluarga besar FIB. Kemudian terakhir ya, saya kira karena ini adalah kebangkitan nasional, ya mudah-mudahan bisa menjadi satu awal memang kebangkitan, bukan kebangkrutan nasional. Karena ya tentu saja saya kira para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita banyak berharap tentu saja, dan mereka sudah berjuang, sudah menunaikan tugas mereka terhadap sejarah, dan mereka sudah memberikan apa yang terbaik dari diri mereka, baik jiwa, raga, harta, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya tanpa pamrih ya. Ya sekarang kita tinggal meneruskan. Ya saya kira kondisi kita sekarang ini masih jauh mungkin dari kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti yang dirasakan oleh seluruh rakyat kita. Karena sebagian besar rakyat kita saya kira masih berada di dalam pungkungan kemiskinan. Ya 5K ya. Ada kemiskinan, ada kekurangan lapangan kerja, ada kesenjangan, ada ketidakadilan, dan juga masih ada bahkan semakin banyak ketergantungan kepada asing. Nah, saya kira ini yang mungkin menjadi potret dan bisa kita kritisi juga melalui berbagai ekspresi, meskipun tidak dibatasi harus seperti itu. Saya kira itu sebagai sambutan dari saya sebagai mewakili kawan-kawan ILUNI, Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya. Sekali lagi terima kasih, dan juga kepada rekan-rekan, ada beberapa kawan media yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kepada Mas Hardi, dipersilakan maju ke atas panggung. Ini tadi tepuk tangan dong buat Mas Hardi. Seperti tadi kata Mas Fadli ya, Mas Hardi ini adalah seorang pelukis dan pelopor. Ini saya tulis di Facebook ya pada tahun 2009. Karena 16 Mei 2009, karena banyak wanita-wanita di Facebook itu yang patah hati, yang ditipu oleh kekasih-kekasihnya. Kemudian saya membuat suatu pencerahan pada mereka. Antara lain puisinya begini: Sair wanita terlunta karena cinta. 16 Mei 2009 jam 9.52. Banyak wanita terlunta-lunta karena memuja cinta. Mereka jadi bodoh, malas dan menunggu. Sementara sang lelaki tertawa bangga. Banyak wanita bodoh karena cinta, dimadu, disiri seolah-olah nomor satu. Banyak wanita tergantung dengan nikmat senggama. Dianggapnya sebagai hadiah nikmat tak bertepi. Banyak pria terlunta-lunta karena memuja cinta. Mereka jadi bodoh, malas dan menunggu. Sementara sang wanita tertawa bangga. Banyak pria bodoh karena cinta, diduakan, ditigakan seolah-olah nomor satu. Iya. Banyak pria tergantung dengan nikmat senggama. Dianggapnya sebagai hadiah nikmat tak bertepi. Umur bertambah dari detik ke dasawarsa. Cinta butuh aktualisasi. Tubuh menyesuaikan diri. Tambahlah, belajarlah ilmu kebijakan. Ilmu tanpa tepi, penyelamat diri. Damailah dengan Tuhanmu. Banyak wanita dan pria terlunta-lunta karena cinta. Mereka pengelana dunia, mengisi dunia. Aku, kamu, kalian pelakunya. Jangan seberangi sungai golok cinta tanpa perahu cinta. Damailah, tebarkan cinta. Bersenggamalah bagai Musa di Bukit Tursina. Ditepokin berarti dapat sambutan. Ini religius ini. Jadi pasti Anda bertanya, kenapa saya pakai belangkon? Ini menghormati berdirinya Budi Utomo. Saya bikin belangkonnya Pak Harto, Operawan Jawa. Jadi saya memperingati Hari Kebangkitan Koruptor Nasional sebetulnya. Bukan Hari Kebangkitan Nasional.
karena ininya kayak opera Jawa saja. Catatan petir puasa, saya tulis tanggal 3 September 2009 jam 11.27 malam. Puasa jalan kenabian, spiritual journey menembus jiwa. Para nabi mendaki bukit tanpa sepatu, berjubah kumal menatap langit diri, langit lapis 7. Para nabi tak mau mikir diri untuk manusia setelahnya. Tebarkan cinta, toleransi, berserah diri. Tuhan suka. Dari timur ada Lauja, Siddhartha Gautama, Walmiki, Empu Kanwa, Empu Kuturan. Di timur tengah ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Muhammad. Mencari Tuhan dalam diri. Jubah mereka sama, kumal, robek-robek, berdebu tanpa sepatu. Butiran pasir yang mengeras di pipi, sengat mentari legam kulitnya, perut lapar puasa. Jutaan orang antri di food court Sensi. Plaza Senayan menjelang beduk, bersepatu, berjubah, harum dandanannya. Para molis juga aku, pengganti mengantri buka puasa di food court. Tidak salah, zaman berubah, Tuhan tersenyum jua. Lailatul Qadar, kisah pejuang Sam'un atau Samson yang kerjanya sholat dan dakwah. Malam 1000 bulan turunnya ayat Quran, tidak sekarang tapi dulu. Sekarang malam 1000 bulan sudah masuk dalam digital imaging, nyusup di LCD TV, BlackBerry, Nokia, Samsung. Malam 1 juta bulan tapi tanpa Sam'un, tanpa Sayyidina Ali, tanpa Yohanes, tanpa Gandhi, tanpa aku sejati. Puasa lakukan saja, jangan timbang pahala. Hentikan harap hadiah, itu laku bocah. Biarlah jidatmu bersinar, dekaplah keluargamu. Puasa adalah petir yang melistrik, bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Terima kasih, top. Satu kali lagi, satu puisi lagi. Puisi petir 1. Saya tulis pada tanggal 3 Maret 2009 jam 10.40. Tanggal muda para istri ceria. Tanggal tua para istri berdoa. Tanggal muda, istri muda ceria, istri tua terluka. Tanggal tua, suami tua tertawa. Tanggal tua, suami muda berdoa. Tanggal tua, istri muda mencari pria, istri tua mulai gembira. Tanggal tua, suami berdoa, dan berdoa. Istri mulai pusing, suami mulai bete, tapi sama-sama berdoa juga. Bulan tua, istri muda mulai ribut, istri tua selalu cemberut. Bulan tua, suami beristri 2 merasa di neraka. Tanggal muda, tanggalnya belanja. Tanggal muda, tanggal surga. Tanggal muda, kembalikan hutang, cicil kredit, esoknya sudah fata morgana. Tanggal muda, wakil rakyat pesta pora di hotel di spa. Tanggal muda, wakil rakyat atur siasat pasang jerat. Tanggal tua, wakil rakyat sidang paripurna. Di rekeningnya tiada tanggal tua. Yang ada adalah tanggal muda selalu paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal kebangkitan ya. Jadi tuh puisi saya judulnya Hari Pendidikan Nasional. Apakah itu? Mengapa dilegitimasi sebagai hari-hari Hari Pendidikan Nasional? Perlukah merebak ke penjuru negeri ini sebagaimana seharusnya sudah menjadi kelaziman dari hari ke hari? Hari Pendidikan Nasional. Apakah itu? Untuk siapa kalimat panjang itu dibakukan? Untuk bayi-bayi merah yang baru jebol dari mulut rahim ibunya? Atau bagi anak balita yang masih berurai air mata? Tatkala mainan yang dikehendakinya tak dapat diperolehnya? Atau bagi para remaja yang patut tahu cara kesantunan? Atau perempuan bersuami kepada orang lain membuka selangkangan? Sampai wanita teken kontrak kawin di masjid sudah bunting 4 bulan. Hari
pendidikan nasional. Apakah itu perlu? Bahwa yang dididik seharusnya para orang tua yang tak pernah mau mengakui kekurangan anak-anaknya, yang selalu membela membabi buta, dengan mudah mempersalahkan anak orang lain, asalkan keturunannya hidup sejahtera. Hari Pendidikan Nasional, pendidikan bagi siapa? Bagi para pecundang bermulut anyir, fitnah sana sini dan menggosok emosi, sampai pencopet duit jelata lebih dari 1000 kali, atau para pejabat yang belagak berpendidikan padahal tidak terdidik karena isi otaknya hanya satu motivasi: bagaimana membuat bon palsu, bagaimana menciptakan peraturan baru, bagaimana menodong cukong agar tiap bulan membantu, bagaimana keluarga bisa keliling dunia dari resep memeras pengusaha swasta dengan jitu. Apa arti dari Hari Pendidikan Nasional? Bila secara nasional batin manusia di tempat ini sudah rontok, laknat oleh catut mencatut harga dan sodoran kwitansi kosong, sampai telepon kiri kanan minta segala biaya dibayar, dari undangan perkawinan anak beranak sampai urusan catering dan kalau perlu biaya naik haji. Tukang peras penipu tentu tak ingin jaguar lebih dari satu, tak ingin rumah raksasa hanya satu, tak ingin berlian hanya satu, tak ingin hanya bini cuma satu, tak ingin punya suami bayangan cuma satu. Dan tak perlu harus merasakan ada pendidikan khusus untuk membuat lebih populer, karena didikan licik sudah terpatri di hati. Dengan berkedok zikir, pengajian, ceramah, seluruhnya urusan menasihati. Padahal dirinya melempar sederetan anak dari istri tua karena dianggap sudah tak berarti. Bagi siapa pendidikan nasional tertinggi? Bila nurani sudah berbelok kepada lembaran kertas yang menjerat manusia masuk bui, semua bagai sayup-sayup angin mamiri, dan meludah sebanyak-banyaknya bagi slogan sinting yang diperingati. Slogan Hari Pendidikan Nasional hanya sebatas perip nasi dan kenyangnya menabung harta sampai mati yang tidak juga mampu terbawa sampai mati. Sangat-sangat tidak sama sekali. Terima kasih. Pahit ya Mas Hardi. Yang ini nggak pahit deh. Judulnya yang tawa ya. Uang pulsa anggota dewan sebulan 14 juta rupiah. Halo. Ya halo. Halo. Apa? Bicaralah seperlunya. Oh tak perlu. Tidak usah. Bicaralah panjang lebar. Kan saya yang menghubungi kamu. Biarlah beban pulsa dari saya. Kan juga biayanya tiap bulan dibayari. Konon menurut berita resmi 14 juta. Hah? 14 juta apa? 14 juta rupiah, darling. Ya, halo. Enak kan aku bisa bicara sembari mandi di bak rendam air panas, atau sambil memandang foto memeluk anak di Paris depan Menara Eiffel dengan pulsa gratis. Tapi jangan terburu nafsu kawan. Jangan. Barusan Pak Kumis di layar kaca mengungkap fakta bahwa tak pernah ia mendapat uang pulsa sehebat itu. Sumpah lo? Sumpah? Berani sumpah pocong tidak? Hei, politikus handal tak perlu berkata sumpah pocong. Itu terlalu dangkal dan di luar nalar sehatnya akal. Kalau tuduhan banyak orang sedang menerpa, cukup dengan berkata, tuduhan itu adalah fitnah tak berdasar. Selesai toh? Sumpah pocong hanya diucap oleh orang panik, golongan yang tidak terdidik. Jangan sok tinggi lo Jangan menghina golongan rendah. Ya, halo. Jadi gimana nih? Uang pulsa sebulan dapat 14 juta, bisa bicara kemana saja. Dari Jakarta ke Zoetermeer di negeri Belanda, menelpon mertua, berhalu-halu dengan adik ipar yang pengangguran tak punya kerja, atau kalau si bapak botak berbicara luasa dengan si cantik pacar gelapnya, dari Jakarta ke Australia, ke Amerika dan Singapura. Halo, pulsa berjalan amat bebas menggelinding sentosa. Mari kita ramai-ramai periksa, betulkah ada dana 14 juta untuk urusan pulsa? Halo, sudah dulu ya. Permisi.
Nasibku, ku buka jendela kamar, terlihatlah matahari pagi mulai memancarkan sinar, dan siang pun mulai. Kulihat bunga dan daun, alangkah segar di pagi hari, mereka bermandi embun dengan subur tumbuh hari demi hari. Tak lama waktu berlalu, tampaklah anak-anak yang akan bersekolah. Mereka pergi menuntut ilmu dengan tiada berkeluh kesah. Mereka berangkat bersama-sama, berkejar-kejaran dengan girang, dan dapat berjalan kemana-mana. Tapi aku tak dapat seperti mereka, tak dapat berdiri, tak dapat berlari, karena aku harus selalu duduk di kursi beroda. Terima kasih. Besok atau 4 jam lagi kita akan merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Inilah puisi saya mengenai bagaimana saya menafsirkan kebangkitan nasional itu sekarang. Bebas dari penjajahan bahasa Belanda, masuk ke dalam penjajahan bahasa Amerika. Saya duduk 2 jam di depan layar kaca. Saya catat teks judul, kata-kata iklan dan tuturan dalam acara televisi. Waktu itu tahun yang lalu, di malam hari, dan inilah 15 diantaranya. Pertama-tama, Top 9 News. Top 9 News. Siapa yang memirsa berita jam 9 malam ini? Orang California, penduduk kota Sydney, orang Skotlandia. Kok pakai bahasa Amerika? Kan bisa memakai judul 9 berita penting. Kedua, Top Picture. Nah, apa susahnya memakai istilah gambar utama? Tapi kalau pakai bahasa sendiri memang kurang bergengsi, kurang berwibawa. Kemudian lalu Discover More. Siapa yang menonton iklan mobil ini? Apa ini untuk memancing pembeli mobil dari Melbourne atau Birmingham? Tentu saja mereka tidak paham kata-kata temukan keistimewaan lebih banyak. Live your passion. Ini kan obat untuk merangsang syahwat. Mungkin ini untuk menjerat pembeli dari Johannesburg atau Wellington. Pasti mereka tak mengerti. Nikmati gairah Anda. Economic challenges. Economic challenges. Asik betul. Saluran televisi yang satu ini memajukan bahasa Nyonya Margaret Thatcher. Kurang gagah kan kalau dipakai ungkapan tantangan ekonomi. Kurang gagah. The Election Channel. Nah, apa ini laporan pilkada di Chicago, di RT RW kampung Barack Obama sana? Memang kalau pakai bahasa Paman Sam, berkurang rasa udik dan minder kita. Sales and marketing. Apa urgensinya memakai istilah ekonomi elementer ini dalam bahasanya Adam Smith? Ya, supaya kelihatan hebat. Berilmu, tidak ketinggalan, dan bergengsi tinggi. Headline news. Headline news. Dari 100 juta pemirsa layar kaca ini, berapa ratus ribu atau berapa juta pemirsa rakyat Ratu Elizabeth di TV ini, atau berapa ratus ribu atau berapa juta pemirsa rakyat Barack Obama di TV ini. Itu kalau judul itu diganti dengan berita-berita utama, apa mereka kecewa? Flashbacks. Apa susahnya sih memakai kata kilas balik? Rupanya memang susah. Karena bahasa Amerika, bahasa yang hebat, menjajah. Fit and proper test. Ketika menonton layar kaca ini seperti kita dipaksa mengikuti kursus bahasa
bangsa George W. Bush saja rasanya lebih layak dan lebih patut dipakai uji kelayakan dan kepatutan. Yang ke-15, save our nation. Save our nation. Kalau dari sudut pandang bahasa ini, maka yang diselamatkan itu adalah bangsa Amerika, bangsa Inggris, bangsa Kanada, bangsa New Zealand, dan bangsa-bangsa yang memakai bahasa ini, bukan menyelamatkan bangsa Indonesia. Bukan. Kenapa tidak pakai ucapan selamatkan bangsa kita? Dan lagi satu seruan, selamatkan bahasa kita. Karena yang langsung dimaksudkan pasti bangsa kita, bangsa Indonesia, dan yang dimaksudkan pasti bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, sesudah lama dijajah bahasa Belanda, akhirnya kita merdeka dari penjajahan itu. Kiranya sekarang kita dijajah oleh bahasa Amerika. Kelihatannya kita akan sangat lama dijajah begini. Silau, minder, terbungku-bungku, rendah diri. Saudara-saudaraku, waktu dijajah bahasa Belanda dulu tidak segawat ini. Dan memang pada waktu itu belum ada saluran televisi. Nah, apakah perlu televisi Indonesia ikut membina kesadaran berbahasa Indonesia pada pemirsanya? Tentu perlu. Tentu perlu. Tapi struktur ekonomi kapitalistik yang mendasari industri ini dan orientasi rating yang menjadi rujukan utamanya, maka ternyata berbahasa bukan urusan televisi. Mereka menolaknya. Kesadaran berbahasa, modal utama rasa kebangsaan, bukan urusan televisi. Mencari sebanyak-banyak laba, itulah urusan televisi. Masih adakah harapan bagi kita bangsa Indonesia? Masih adakah harapan bagi kita manusia Indonesia? Saudaraku, saudara, menemukan keadilan, masih bisakah kita di Indonesia? Setelah bertahun-tahun kita terpincang-pincang, tersaru-saru, sempoyongan dan seperti kehabisan air mata, digebrak krisis demi krisis, bagaikan tak habis-habis, dihantam bencana demi bencana. Kehabisan angka kita menghitungnya. Bertahun-tahun kita mencari bentuk demokrasi yang tepat formatnya bagi kita serta serasi, tapi masih juga bablas di sana sini. Berpuluh tahun hukum kita tegakkan agar kukuh berdiri, tegak dengan lurus berakar ke dalam bumi, tapi betapa rumitnya menegakkan ini. Selesai satu krisis, muncul dua krisis lagi. Bencana sedang menimpa, timbul bencana kedua. Betapa berat merawat 200 juta mulut yang menganga. Sembuh satu penyakit manusia, meruyak penyakit hewan lagi. Mereda dua buah ekses, timbul 3 ekses menanti. Sesudah gempa, tsunami, banjir air dan banjir lumpur menjadi-jadi. Beban hutang 1.600 triliun rupiahnya terbungkuk kita dibuatnya. Di negeri ini antara halal dan haram tidak jelas batasnya lagi. Seperti membedakan warna benang putih dan benang hitam di hutan kelam jam 1 malam. Kepemilikan tidak dihargai. Undang-undang, peraturan, prosedur diinjak dengan kaki. Tata cara, etika, basa-basi apalagi. Semua harta benda di antara bumi dan angkasa dihabisi. Sebut. Hutan. Rimba, tambang, bumi, minyak, air, pasir, bank, bisnis, birokrasi. Dihabisi. Akhlak merosot. Budaya permisif serba boleh menjadi-jadi.
narkoba, alkohol, nikotin, perilaku permisif dan pornografi. Dan di ujung jalan di depan sana anak-anak perempuan kita antri aborsi. Teringat kita, sebuah bendungan besar terbang satu sawar sayang silam. Suaranya gemuruh menderu-deru ke seluruh penjuru, membawa perubahan politik kenegaraan, berbagai aspeknya, tapi bersama jebolnya bendungan itu ikut terbawa pula hanyutnya nilai-nilai luhur luar biasa tinggi harganya. Nilai apa itu? Keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tanggung rasa pengorbanan, tanggung jawab, kebersamaan, optimisme, keberanian merubah nasib, ketertiban, pengendalian diri, penghargaan pada nyawa manusia. Perilaku kita sebagai bangsa mulai berubah. Sedikit-sedikit tersinggung, teracung kepalang dan marah-marah, lalu merusak, membakar dan menumpahkan darah, menggoyang-goyang pagar besi, menggoyang-goyang pagar besi hingga rebah, berteriak dengan kata-kata sumpah serapah, hati meredam, suara serak, mata pun merah. Sungguh sirna, sirna, sirna citra bangsa yang ramah tamah. Keberingasan menggantikan senyum yang habis sudah, ucapan keji mengganti kosakata yang lembut dan lemah. Dalam sebuah adegan luar biasa kepahlawan, sesudah usai sidang tegaklah hakim, jaksa, panitera dan pesakitan. Kemudian ketika yang dirugikan minta keadilan, orang yang akan dihadapkan pada orang itu akan dihadapkan pada bursa penawaran. Penawaran jual beli keputusan pengadilan melalui jaringan mafia, calo, perantara dan petugas orang dalam. Sehingga bisa diatur keras lunaknya palu yang diketukkan. Banyak omong, sumber fitnah, tukang dosa, jago, intrik, ingkar janji. Ketika pajak sebagai tambang emas tahunan dirampok dan dibajak. Ketika polisi, hakim, jaksa dan pengacara sedikit yang bisa dipercaya. Ketika keputusan pengadilan belak-belakan diperjualbelikan. Begitu banyak hakim, HAKIM, bila dipanjangkan, hubungi aku kalau ingin menang. Begitu banyak jaksa, JAKSA, bila dipanjangkan, jajaki aku kalau sesuai anggarannya. Begitu banyak polisi, POLISI, bila dipanjangkan, percayalah, objekan licin ini sukses implementasinya. Inilah dia zaman edan, gila, gendeng, sinting, krodis sampai infausta. Inilah dia zaman dengan sia-sia kita cari ke depan dan ke belakang. Betapa susahnya bertemu dengan keadilan. Begitu itu dilisankan, demikian dalam kenyataan, demikian pula dipraktekkan. Kuasa itu tidak tersentuh, tandus akal sehat dan nurani, tiada kontrol, eksklusif tanpa investigasi, bebas dari pengawasan eksternal, semakin menjadi jadi. Diterjemahkan ke dalam rupiah, ratusan triliun. Ini rakyat dirugikan. Saudaraku, masih adakah harapan? Masih adakah harapan kiranya bagi manusia Indonesia? Masih adakah?
dengan suara lirih. Ada yang berkata, mudah-mudahan masih ada. Karena di bawah mendung yang berat menggantung, ada tambak kecil, seberkas cahaya. Karena ada bahagian tak tampak dari wajah bangsa. Tak disebut di koran, sosoknya tak tampak di media massa, tapi tetap bekerja keras melakukan tugasnya. Siapa mereka? Petani-petani di desa yang mensubsidi nasib orang kota, buruh yang bergaji rendah tapi tetap saja bekerja, guru-guru yang mengajarkan ilmu dengan setia. Masih ada birokrat yang bersih, tak sudi diperciki noda. Masih ada penegak hukum yang tetap rapi nuraninya, tapi melarat hidupnya semua. Dan mereka sangat bersahaja. Negeri kita disayangi Tuhan karena mereka. Karena doa dari rakyat yang melarat tak tampak wajahnya, doa orang sakit yang terbaring di permukiman sederhana, ditolak di rumah sakit karena tak kuat mereka membayarnya, doa dari 6 juta anak Indonesia yang ingin bersekolah juga, tapi tidak ada bangku sekolah untuk mereka. Doa dari 15 juta penganggur yang merindukan lapangan kerja, merindukan pagi Indonesia bermandikan cahaya. Mereka melihat orang-orang berkemas pergi bekerja, ada yang bertani, bercocok tanam, ada yang berdagang, memutar ekonomi, ada yang mengajar, menyampaikan ilmu, ada yang merawat birokrasi, menyelenggarakan pemerintahan. Masih ada yang tetap kokoh menegakkan keadilan, tapi jumlahnya sedikit saja. Saudaraku, masih adakah harapan? Kiranya bagi kita manusia Indonesia. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih ada. Ya, masih ada. Dengan kerja keras diiringi khusyuknya doa. Dari atas sampai ke bawah. Berpeluh dalam kerja, menangis dalam doa. Semoga Indonesia kita tetap disayanginya, selalu dilindunginya. Amin. Puisi bertanya. Puisi ini adalah sebuah puisi bertanya. Ditujukan kepada Ariel, Cut Tari, dan Luna Maya. Penyairnya yang menulis ini dua setengah kali umurnya, lebih tua dari kalian bertiga, tapi lebih muda dari kakek kalian bertiga. Melihat penampilan kalian di layar kaca, dia takjub luar biasa. Generasi tua dengan segala cara sibuk mengumpulkan harta,
kalian generasi muda sibuk dalam gerakan syahwat merdeka. Tahukah kalian? Ariel, Cut Tari dan Luna Maya. Ada anak-anak kecil belasan tahun umurnya diam-diam mengintip video kalian bertiga melalui telepon genggam mereka dan kemudian ingin menirunya. Yang punya duit tabungan diam-diam pergi ke PSK. Yang tidak punya duit mengajak merayu teman sekolahnya. Tentu saja teman sekolahnya menolak dan marah luar biasa. Akhirnya mereka mengincar anak-anak tetangga. Pagi-pagi ketika papi mami ke kantor bekerja, pembantu pergi ke pasar berbelanja, anak-anak itu 4-5 tahun umurnya, belum sekolah, main-main di pekarangan saja. Anak perempuan kecil-kecil itu dibujuk dengan permen, ditipu dengan mainan, lalu dibawa ke kamar, diperkosa. Ariel, Cut Tari dan Luna Maya, sesudah 1 bulan rekaman sanggama kalian itu beredar di layar internet dan telepon genggam, 49 kasus perkosaan terhadap anak-anak terjadi. Dilaporkan ke posko pengaduan KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia. Bayangkan itu. Bayangkan 40 kasus perkosaan terhadap anak-anak perempuan. Yang terkecil anak perempuan berumur 4,5 tahun di Sumedang. Yang terbesar anak perempuan 16 tahun di Sulawesi Selatan. Betapa geram dan marahnya ibu bapak mereka. Betapa sedih dan malunya keluarga mereka. Dan semua pelaku itu mengaku melihat videomu. Dengan sebab itu, semua pelaku itu ingin meniru kelakuan. Dapatkah kau bayangkan 49 kasus perkosaan dalam 1 bulan? Karena luar biasa marah dan tidak terima anak gadis cilik mereka diperkosa. Tapi bagaimana dengan keluarga yang malu, yang tidak sampai hati melapor? Pasti jumlahnya lebih besar adanya. Mungkin mereka beratus-ratus banyaknya. Kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah mereka. Jumlah korban dari gelombang gerakan syahwat merdeka. Ariel, Cut Tari dan Luna Maya, melihat wajah-wajah kalian di layar kaca, saya menahan perasaan duka luar biasa. Kami menahan perasaan duka luar biasa. Kalian minta maaf kepada para pemirsa layar kaca. Kok minta maaf di televisi kepada kami para pemirsa? Kenapa kau tidak minta maaf kepada orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan kalian dengan susah payahnya, yang karena kejadian ini menanggung malu yang tidak ada bandingannya. Kenapa kalian tidak minta maaf kepada anak-anak
perempuan kecil itu yang diperkosa? Kenapa kalian tidak minta maaf kepada orang tua anak-anak kecil itu yang diperkosa? Kok kalian minta maaf di televisi kepada kami para pemirsa? Apa urusan langsungnya? Dan aku belum pernah mendengar di layar kaca kalian minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa tidak merasa perlu minta ampun kepada Yang Maha mengetahui segalanya? Minta ampun kepada Yang Maha tahu segala pura-pura, yang sangat tahu segala bentuk dusta. Kenapa? Dari berbelas-belas, bahkan berpuluh-puluh masalah yang kita hadapi saat ini, masalah yang tidak saya hadapi di masa saya dulu, di masa Mas Hardi dulu, luar biasa berat. Saya melihat anak saya, melihat cucu saya lihat kalian masuk dalam kampus, lihat anak-anak muda, harapan bangsa. Mudah-mudahan kalian kuat menghadapi ini. Kami mendoakan. Salah satu dari masalah ini saya akan bacakan pada puisi saya yang terakhir. Dan masalah ini tidak dihadapi Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia. Sesudah prahara badai yang ditimpakan oleh Nazisme, oleh Marxisme-Leninisme, inilah dia. Merdeka dari penjajahan asap rokok. Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi perokok. Kalau klasifikasi surga ditentukan oleh jumlah langit yang melapisinya, maka negeri kita bagi maskapai rokok surga langit ke-7 klasifikasinya. Indonesia ada keranjang besar yang menampung sampah, semua sampah nikotin. Keranjang sampah nikotin ini luar biasa besar, dari pinggir barat ke pinggir timur, jarak yang mesti ditempuh melintasi 3 zona waktu, yaitu 8 jet, naik pesawat 8 jam naik pesawat jet, 10 hari kalau naik kapal laut, 1 tahun kalau naik kuda Sumba, atau 5 tahun kalau saban hari naik kuda Kepang Ponorogo. Keranjang sampah ini luar biasa besarnya. Bukan saja sampah nikotin, tapi juga dibuangkan ke dalamnya berjenis cairan serbuk berbagai aroma dan warna, alkohol, heroin, kokain, sabu-sabu, ekstasi dan marihuana, berbagai racun dan residu, erotisme dan VCD biru, pornografi dan syahwat merdeka. Sebut saja semua variasi klasifikasi limbah dunia. Mulut Indonesia menganga menerimanya. Semua itu karena gerbang di halaman rumah kita terbuka luas. Kita tergoda oleh materialisme dan disuap oleh kapitalisme. Pikiran sehat kita kaku dan tangan kanan dan kiri terbelenggu. Dengan ramah dan sopan kiriman sampah itu diterima. Di depan pintu bandara, karena urgennya modal mancanegara, karena tak tahan nikmatnya komisi dan upeti, dengan membungkuk-bungkuk. Dengan membungkuk-bungkuk kita berkata begini, silakan masuk semua, silakan.
Monggo mlebet dipun sakecakaken. Sok asup sadayana, asup. Ha, lai kata lo panala angku pahe panala. Keranjang sampah ini luar biasa kapasitasnya. Pedagang-pedagang nikotin di Amerika babak belur digebuki pengadilan bermiliar dolar dendanya. Didenda 495 miliar dolar besarnya, sama dengan 5.061 triliun rupiahnya. Kenapa? Karena berdusta, menipu langganan dengan iklan-iklannya, menyebar 25 penyakit dan membunuh setiap tahunnya 500.000 penghisap rokoknya. 500.000 penghisap rokoknya setiap tahun mati di Amerika. Nah, maskapai rokok itu ketahuan penipunya, diusir terbirit-birit berlarian ke dunia ketiga, dan dengan rasa rendah diri luar biasa. Dengan rasa rendah diri luar biasa, mereka kita sambut bersama-sama. Monggo linggih rumiyin. Ngersakaken menapa den bagus pun ngendika mawon. Ai si aden kasep pisan. Tos lami sumping di dia di Indonesia. Apa rancak bana oto kamu? Oh, sabana rancak apa acara supaya kami dapat cie. Demikianlah dengan rasa hormat yang lumayan berlebihan, para pedagang nikotin dari negeri jauh di tepi langit sana, penyebar penyakit asap rokok dan pencabut nyawa anak bangsa sendiri, terlibat pengadilan. Mereka terlibat pengadilan dan tertimbun bukti di negeri mereka sendiri. Mereka telah diusiri dan dimaki-maki ke dunia ketika mereka menyusun strategi. Dengan uang berlimpah-limpah, pabrik-pabrik di sini dibeli. Lalu kita persilakan mereka menipu kita dengan gemerlapannya advertensi. Cara membayar cukai yang rendah, partnernya mereka diberi instruksi. Bagaimana cara menekan upah buruh, mereka mengajari. Bagaimana cara melipat harga tembakau sehingga petani rugi. Bagaimana cara memotong teks ayat tembakau di DPR sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara agar terhadap FCTC pemerintah kita tidak ikut ratifikasi. Bagaimana cara menyogok eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat tinggi sehingga mereka leluasa membunuh perokok 1.170 orang setiap hari. Sampai jam ini di Indonesia sudah 900 orang penghisap rokok mati di Indonesia. Mereka ditipu dengan iklan-iklan, mereka ditipu dengan beasiswa-beasiswa, mereka ditipu dengan penanaman pohon-pohon, mereka ditipu dengan ini, itu, dan itu. Dan didapat hidup kita terang-terangan penyakit dipindah ke sini. Dan untuk itu kita hamparkan merahnya permadani. Itulah nasib bangsa yang miskin dan pemerintah yang lemah. Semua bertumbuh pada pemasukan uang sebagai orientasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa di sini? Nah, udah. Oh, Bang siapa? Bang Fadlizon. Oh, Bang Fadlizon habis ini nih Bang Fadlizon nih. Dia bakal bacain puisi Mas ya? Oh, pendek aja. Panjang juga nggak apa-apa sih sebenarnya Pak, beneran. Saya manggilnya Mas Fadlizon karena satu seumuran. Sejemput dendam meluluh hatiku, di mana kuburnya semakin jauh. Luka-lukamu, luka bumi kita, luka langit yang rapuh. Rumpun-rumpun bambu dan lereng akasia, tempatmu berteduh. Matanya terbesi, ngembara di padang lalang, direnggutkan ke bumi dengan 7 letusan. Terima kasih. Nah, kalau Mbak Linda baca puisi di umur 13 tahun, saya menulis puisi di umur 14 tahun. Ini juga puisi yang saya suka karena puisi terakhir nih. Bercerita tentang seorang pahlawan yang baru mendapat pahlawan kira-kira 2 tahun atau 3 tahun lalu. Mungkin 2 tahun yang lalu. Dia adalah seorang tokoh yang menjadi salah satu penyiar perlawanan terhadap penjajah, terhadap pasukan Inggris dan Belanda, pasukan sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus di dalam peristiwa 10 November tahun 1945. Adalah seorang Bung Tomo ya, yang baru mendapat gelar pahlawan 2 tahun lalu, yang menggelorakan perlawanan terhadap penjajah ketika itu. Tetapi kalau kita lihat nasibnya tidak terlalu baik, dan bahkan di dalam kematiannya di tahun 1981, dan saya mengenang peristiwa itu sebagai siswa sekolah dasar gitu, tentang peristiwa meninggalnya Bung Tomo di Tanah Suci. Untukmu, Bung Tomo, bergema di angkasa, bergetar bumi pertiwi, bergelora di dalam dada. Pekikan kemerdekaan membahana. Waktu itu 10 November di Surabaya, kau bangkitkan semangat yang hampir pudar. Kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes darah menyirami bumi. Ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan putranya. Di atas mayat-mayat bergelimpangan. Dalam bahana dentuman meriam, mereka berkata,